Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan ada kabar tidak mengenakan tadi ya pemirsa, sekitar jam 4 lewat 44 sore tadi, YouTube email ke saya bahwasanya konten saya melanggar pedoman komunitas YouTube dan telah dihapus. Halo Riyadi Simon, tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan misinformasi medis. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Video berjudul Denmark Stops AstraZeneca Vaccine. Kami tahu hal ini mungkin mengecewakan Anda, tetapi kami ingin YouTube menjadi tempat yang aman bagi semua pengguna. Jika suatu konten melanggar aturan, kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan memeriksanya kembali. Baca terus untuk mengetahui detail selengkapnya. Bagaimana konten Anda melanggar kebijakan? YouTube tidak mengizinkan klaim tentang vaksinasi COVID-19 yang bertentangan dengan konsensus pakar dari otoritas kesehatan setempat atau organisasi kesehatan dunia. Nah, pelajari lebih lanjut. Bagaimana hal ini mempengaruhi channel Anda? Pesan ini hanyalah peringatan karena hal ini baru terjadi satu kali. Tetapi jika terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran dan Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama 1 minggu. Hal yang harus dilakukan berikutnya adalah kami ingin membantu Anda untuk tetap ada di YouTube. Jadi harap memastikan Anda memahami pedoman komunitas. Kedua, meninjau konten Anda dengan mempertimbangkan kebijakan kami. Jika setelah meninjau konten Anda merasa kami telah melakukan kesalahan, harap beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini di sini. Ya, jelaslah. Pertamanya saya pikir saya melanggar aturan ya. Tapi kan saya cuma baca di BBC News. Nah, kemudian saya ajukan banding lah di YouTube melalui laptop ya ini. Dan kabar gembiranya pada tadi setelah buka puasa saya dapat kabar bahwasanya Riyadi Simon, kami telah mengambil keputusan atas banding Anda. Setelah meninjaunya kembali, kami menginformasi bahwa konten Anda tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas kami. Terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau banding ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Namun terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba melakukannya dengan benar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan terima kasih telah memberitahu kami. Dampaknya terhadap channel Anda. Kami telah mengaktifkan kembali konten Anda. Jika Anda mengajukan banding atas suatu peringatan, Anda tetap akan mendapatkan peringatan, bukan teguran. Jika melakukan pelanggaran kembali di masa mendatang. Jika Anda mengajukan banding atas suatu teguran, kami telah menghapus teguran tersebut dari channel Anda. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang peringatan dan banding di pusat bantuan YouTube. Jika ada pertanyaan lainnya, harap hubungi kami di sini. Awalnya sempat stres ya karena saya dituduh melakukan pelanggaran dan dapat peringatan, dapat teguran ya, Bu. Karena di YouTube itu ada yang pertama ada namanya peringatan. Terus ada teguran. Tegurannya itu ada teguran 1, teguran 2, teguran 3. Kalau teguran pertama itu Anda tidak dapat memposting selama 1 minggu. Dan apabila ada teguran kedua, maka itu Anda tidak berhak mengupload selama 1 bulan kalau tidak salah. Sementara kalau teguran ketiga, akun YouTube Anda akan dihapus selamanya. Ngeri ya pemirsa. Capek-capek bangun channel langsung terhapus pemirsa. Wow. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan atas usaha saya untuk mempertahankan argumen saya bahwasanya saya tidak melanggar apapun.
dan saya berhak untuk mengupload terus di channel YouTube saya karena saya tidak melanggar apapun gitu lah. Kita lihat dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Nah, pedoman komunitas adalah aturan mengenai tata cara berperilaku di YouTube. Jika konten Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda akan terima teguran. Terkadang konten dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap pedoman komunitas, seperti keluhan privasi dari pihak pertama atau perintah pengadilan. Untuk kasus seperti ini, uploader tidak akan menerima teguran. Oh, berarti itu kayak channelnya Om Benny ya yang di Medan yang berkasus dengan polisi. Channelnya itu tidak dapat teguran sama sekali dari pihak YouTube, tapi dihapus oleh pihak pengadilan karena dianggap bersalah menghina institusi Polri. Itu urusan mereka lah ya. Nah, hal yang akan terjadi jika Anda menerima teguran. Jika teguran dikeluarkan, kami akan memberitahu Anda lewat email, melalui notifikasi di perangkat seluler dan komputer, serta di setelan channel. Kami juga akan memberitahu Anda konten apa yang dihapus, kebijakan mana yang dilanggar, bagaimana dampaknya pada channel Anda, apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya. Nah, jika konten Anda melanggar pedoman komunitas kami, berikut pengaruhnya terhadap channel Anda. Kalau peringatan, kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak berniat untuk melanggar. Itulah sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan. Perhatikan bahwa Anda hanya akan diperingatkan sekali, dan peringatan ini akan tetap ada di channel Anda. Jika konten Anda kembali ditemukan melanggar pedoman komunitas, Anda akan menerima teguran. Terkadang, satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Nah, terkadang ya ada satu kasus penyalahgunaan berat yang mengakibatkan channel Anda dihentikan tanpa peringatan. Langsung SP3 ya pemirsa, tanpa peringatan. Nah, kalau teguran pertama itu konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kali, Anda akan menerima teguran. Nah, artinya selama 1 minggu Anda tidak dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupload video, live stream atau story. Kedua, membuat thumbnail custom atau postingan komunitas. Ketiga, membuat, mengedit dan atau menambahkan kolaborator ke playlist. Menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Menampilkan cuplikan selama premiere. Mengarahkan penonton dari live stream ke premiere atau mengarahkan penonton dari premiere ke live stream. Hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah 1 minggu, tetapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari atau 3 bulan. Wow. Teguran kedua, jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, Anda tidak akan dapat memposting konten selama 2 minggu. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah 2 minggu. Tetapi, setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Jadi masa berlakunya 3 bulan lagi ya pemirsa. Teguran ketiga, jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 9 hari yang pertama yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Sekali lagi, setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Catatan, menghapus konten Anda tidak akan menghilangkan teguran. Kami juga dapat mengenakan teguran pedoman komunitas pada konten yang telah dihapus. Seperti itulah pemirsa. Nah, kalau seperti saya kan saya tidak merasa melanggar apapun, jadi saya mengajukan banding dan mengatakan itu kan dari BBC, it's from BBC News, not mine. Jadi mereka meninjaunya ulang melalui manusia, tim mereka, dan saya tidak melanggar. That's all pemirsa. Jadi kalau kita merasa tidak melakukan pelanggaran apapun, kita berhak untuk mempertahankan argumen kita supaya kita tidak dipermainkan semena-mena. Oke, itu saja pemirsa informasi yang saya sampaikan.
Semoga apabila kalian mengalami hal yang serupa, jangan sungkan untuk mengajukan banding selama kalian merasa itu tidak melanggar pedoman komunitas di YouTube. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.